Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga Ananda Solih selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi perbandingan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali duduk dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ananda Solih dan Solihah sambil menyimak videonya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 19. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan itu adalah kita membandingkan dua buah angka. Nah, Ananda bisa melihat di sini ada Ustazah akan membandingkan jumlah total buah pisang dan buah apel. Di sini Ustazah punya dua buah nih, buah pisang dan juga buah apel. Kita hitung bersama-sama, buah pisangnya ada 3 ditambah 2, 5 ditambah 2, 7. Buah pisangnya ada 7, buah apelnya ada 3 tambah 2, 5. Di sini saja punya 5 buah apel dan 7 buah pisang. Lalu kita bandingkan. Maksud dari bandingkan itu bagaimana? Kita kan membandingkan, namanya saja sudah terdengar dengan jelas ya. Membandingkan berarti dibagi, seperti dibagi gitu ya. Maka dari itu, perbandingan itu cirinya bisa menggunakan tanda titik 2 atau menggunakan tanda per. Nah, untuk penulisannya, maka dari itu, banyak apel dibagi dengan banyaknya pisang. Tadi sudah kita hitung, banyaknya apel itu 5, banyaknya pisang itu 7. Jadi bentuknya bisa dalam 5/7 untuk perbandingan itu. Atau juga bisa dalam menggunakan tanda bagi titik 2, yaitu 5 dibagi 7. Jadi itu yang dimaksud dengan perbandingan. Kita membandingkan dua buah angka atau dua buah, seperti yang dicontohkan 2 buah apel, ataupun nanti misalkan membandingkan 2 umur seseorang, atau membandingkan nilai seseorang, dan yang lainnya. Kita bisa mencari itu dengan cara perbandingan. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Ada di soal ini adalah perbandingkan banyaknya kelereng Dimas dan kelereng Fahmi, di mana perbandingannya itu adalah 3/5. Ini 3/5. Yang 3-nya siapa? Yang 3 itu adalah Dimas, yang 5 itu adalah Fahmi. Lalu, banyak kelereng Fahmi sebanyak 35 butir. Tentukan banyak kelereng Dimas. Nah, ini ada contoh soal cerita. Maka ada 3 langkah yang kita bisa kerjakan jika kita mendapatkan soal cerita. Pertama, tentukan apa yang diketahui. Kedua, tentukan apa yang ditanyakan. Ketiga, buatkan model matematikanya, lalu kita selesaikan permasalahan matematikanya. Pertama di sini sudah diketahui, yaitu perbandingan kelereng mereka ya, kelereng Dimas dan Fahmi. Maka kita penyelesaian. Perbandingan kelereng Dimas dan Fahmi adalah 3/5. Lalu diketahui apa lagi? Oh iya, diketahui banyaknya kelerengnya Fahmi sebanyak 35 butir. Lalu ditanyakannya adalah kelereng Dimas. Nah, ditanyakan kelereng Dimas. Bagaimana cara pengerjaannya? Sangat mudah sekali Ananda Solih. Dalam perbandingan ini, jika sudah diketahui perbandingannya, sudah diketahui salah satu kepemilikannya, kita tinggal buat rumus matematikanya. Karena di sini yang ditanyakan kelereng Dimas, maka perbandingan si Dimas berapa? 3. Perbandingan si Dimas ini kita jadikan sebagai pembilang. Langkah pertamanya ya kita buat dulu 3, lalu dibuatkan perbandingannya itu per. Nah, dibandingkan dengan perbandingan yang lain, yaitu yang si Fahmi. Si Fahmi perbandingannya berapa? 5. Berarti yang 5-nya jadiin penyebut. Nah, setelah itu kita kalikan dengan total kelereng yang sudah diketahui, yaitu kelerengnya Fahmi sebanyak 35. Kita kali 35. Setelah ini,
Sudah dibuatkan model matematikanya, langsung bisa kita hitung. Kita hitung 35 bagi 5, 7, betul. Lalu 7 kali 3, yaitu 21 butir. Maka total kelereng Dimas adalah 21 butir. Misalkan nih, dalam soal itu diketahuinya itu adalah banyak kelereng Dimas ya, sebanyak 21 butir. Apakah betul? Kita akan membuktikan ya. Apakah betul kelereng Fahmi itu 35 butir? Coba, seperti Ustazah tadi kita coba buktikan ya. Kita jadikan perbandingan yang ditanyakan itu sebagai pembilang, pembanding yang lain sebagai penyebut. Berarti kalau kita mau cari yang Fahmi, bentukannya bagaimana? Oh iya, si Fahmi perbandingannya 5, berarti 5 jadi pembilang, penyebutnya berapa ya? Oh iya, penyebutnya itu pembanding yang lain, yaitu yang Dimas 3 dikali kelereng si Dimas 21. Nah, setelah ini kita sudah ada model matematikanya, tinggal kita hitung. 21 bagi 3, 7 kali 5, berapa ya 7 kali 5? 35. Terbukti ya, kelereng Fahmi itu 35 butir. Ya, jadi diingat kalau ada soal seperti ini, ada perbandingan, terus kita suruh cari total perbandingan yang lain. Nah, ingat, yang ditanyakan dijadikan dalam membuat model matematikanya, yang ditanyakan yang dijadikan pembilang, perbandingannya lain dijadikan penyebut. Kita lihat contoh berikutnya. Termometer skala Celcius itu menunjukkan suhu 35 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Nah, di sini kita mengenal suhu Ananda Solih-Solihah. Ada suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Nah, di sini sama juga. Kita cari dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah suhu Celciusnya 35 derajat. Ditanyakannya suhu dalam Reaumur dan Fahrenheit. Dalam suhu ini, kasus suhu itu ada rumusnya, di mana suhu itu punya rumus tersendiri perbandingannya. Misalkan, Ustazah singkat Reaumur dengan R, Fahrenheit dengan F, Celcius dengan C. Nah, di mana kalau kita mau mencari suhu tentang nilai suhu itu, nah, ada rumusnya tertentu di mana Reaumur itu adalah perbandingannya itu 4 berbanding. Ya. 4 berbanding. Kalau F itu adalah 9 ditambah ya, ini kalau di sini tuh ditambah 32, sedangkan untuk Celciusnya itu adalah 5. Nah, jadi dalam rumus suhu ada rumus tambahan. Kalau Reaumur itu 4, nanti kita jadikan pembandingnya 4. Kalau Fahrenheit itu 9 tambah 32. Kalau Celcius itu 5. Oke, coba dari rumus ini kita kerjakan soal ini ya. Kita cari suhu Reaumur dulu. Tadi Reaumur itu kan 4 ya. Pembandingannya itu 4. Nah, diingat, dalam mengerjakan suatu pengerjaan perbandingan, yang ditanyakan kita jadikan pembilang. Di sini tanya Reaumurnya. Si Reaumur itu dia 4 nih, berarti 4 per dengan pembanding yang lain. Di sini yang kita bandingkan dengan si Celcius. Tadi Celcius perbandingannya berapa? 5. Berarti 4 per 5. Celcius jadi penyebut, Reaumur yang ditanyakan sebagai pembilang. Setelah itu kita kalikan dengan data yang diketahui, yaitu suhu Celcius 35 derajat.
Ini sudah terbentuk mode matematika, tinggal kita hitung 35 bagi 5, 7, 7 kali 4, 28 derajat Reaumur. Jadinya saat suhu Celcius itu sebesar 35 derajat Celcius, dalam Reaumurnya adalah 28 derajat Reaumur. Lalu untuk Fahrenheit pun sama. Tadi Fahrenheit itu 9 ditambah 32. 9-nya kita jadikan pembilang, Celciusnya 5 jadiin penyebut, dikali suhu oven. Harus tetap dimasukkan ya, dikalikan dengan data yang sudah diketahuinya, dikali 35 derajat ditambah 32. 35 bagi 5, 7. 7 35 kali 5, 7. 7 dikali 9, yaitu 63. 63 ditambah 32, yaitu 95 derajat Fahrenheit nih. 95 derajat Fahrenheit. Jadi, di saat suhu dalam derajat Celcius itu 35 derajat, maka dalam Fahrenheit ada 95 derajat Fahrenheit. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah jelaskan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, jazakumullah khairan ada solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.